Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Kali ini kita akan menganalisa menggunakan metode yang sangat simpel, yaitu Kyle dan Tree Diff Line. Ini adalah metode yang paling efektif yang saat ini pun saya gunakan untuk saham swing. Ya, jadi ini hanya berguna untuk saham swing, jangka waktu sekitar 1-2 minggu untuk mencari saham-saham yang buy on weakness. Untuk mengikuti rekomendasi ini, Anda harus mempelajari terlebih dahulu sebelumnya cara menemukan saham Kyle di video saya yang sebelumnya, dan saya akan mengajarkan saat ini cara membentuk 3D line di TradingView. Jadi di TradingView di sini ada Fibonacci retracement. Anda klik saja di sini di kanannya. Nah, di sini Fibonacci retracement. Nah, Anda klik sembarangan lalu Anda klik 2 kali di sini. Nah, Fibonacci retracement-nya nanti akan menunjukkan kolom-kolom seperti ini yang harus Anda ikuti persis seperti saya. Yang pertama Anda isi 0, lalu Anda checklist. Kedua 0,33 di checklist juga. Ketiga 0,66 di checklist. Dan yang terakhir itu 1 di checklist. Sehingga isinya hanya 4. Itu 3D line. Jadi saat Anda tarik, ya di sini hanya ada 3 kotak. Ini yang dimaksud dengan 3D line. Nah, setelah itu di chartingnya Anda perlu mengeluarkan moving average 5. Jadi, saya ulangi, toolsnya hanya perlu 2, moving average 5 dan 3D line. Tidak perlu tools yang lainnya. Ini contohnya di ASRI, Helm Sutra Realty, kita akan bedah ya, bagaimana 3D line dan Kyle ini berfungsi dengan sangat akurat. Contohnya di sini ya, ini adalah charting historical ya. Di sini saya melihat ternyata moving average 5-nya membentuk Kyle. Kenapa saya bilang ini bisa Kyle? Karena dia melengkung di sini. Ya, di sini dia mencapai lembah dan dia mulai reversal. Ini yang mau kita cari, pola-pola reversal dari moving average 5. Saya keluarkan Fibonacci retracement yang sudah saya buat tadi. Saya klik pertama di bukit sebelumnya, tertinggi sebelumnya, bukit sebelumnya. Saya munculkan hingga ke lembahnya tadi dari moving average 5. Nah, sekarang saya melihat harganya kalau dia close di 159. Harga berikutnya dia akan menguji di 163. Dia sudah close di atas 158. Garis 0,33-nya. Saya akan beli dengan target terdekat di 163. Saya geser sedikit, satu candle. Ternyata dia belum break 163, tapi masih ada di atas 158. Saya geser sedikit satu candle, sudah naik ke 161, tapi masih belum turun ke 100, di bawah 158. Jadi saya tidak perlu cut loss. Belum break juga dari 163. Saya masih hold. Berikutnya ternyata close di atas 163. Dia close di 163 ini ya. Nah, ini berarti masih menarik karena dia sudah break resistance yang kedua. Sekarang saya lihat lagi. Nah, ternyata di sini dia break ke 161. Anda bisa take profit di sini. Anda sudah untung 2-3%. Ini hanya dalam jangka waktu 5 hari. Nah, sebenarnya kalau Anda lanjutkan, dia sempat menyentuh 167, tapi ini memang safe karena ternyata candle bearish-nya ini long. Ya, dan dia akhirnya memang menunjukkan potensi penguatan sampai dengan puncaknya, meskipun puncaknya tidak sama seperti puncak sebelumnya. Tapi ini juga menarik. Jadi penggunaannya simple seperti itu. Nah, kita akan lihat lagi contoh sebelumnya. Misalnya di sini. Nah, di sini dia membentuk sama lembah dari bukit sebelumnya. Bukit sebelumnya di sini dan lembahnya di sini. Saya tarik ke sini.
Dan kita lihat di sini ya, yang bentuk lembahnya. Dan dia ternyata, nah di sini harganya dia berada di 169. Dia harusnya menguji di 170 dan 172, target terakhir di 173. Saya hanya mau menunjukkan kalau 3D Flying ini bisa digunakan untuk lembah yang sangat pendek seperti ini. Kalau Anda mau perpanjangkan lembahnya sampai ke sini, itu juga tidak apa-apa sebenarnya ya. Karena ini adalah dua puncak sebelumnya sebenarnya. Anda bisa melihat targetnya lebih panjang. Contohnya di sini saat dia break, nah Anda bisa menunjukkan resist berikutnya itu di 182. Nah, tapi ternyata di sini dia close-nya di sini berarti Anda harus take profit. Nah, take profitnya kalau Anda di close di sini di 174, artinya Anda sudah untung dari 169 ini sekitar 3-4% hanya dalam 4 hari. Fungsi dari 3D Flying ini intinya seperti itu. Setiap kali Anda melihat Kyle, dimanapun dari chart ini berada, Anda hanya perlu mengeluarkan 3D Flying. Nah, kalau di sini, ini masih belum membentuk Kyle, kecuali dia akan semakin membentuk reversal seperti ini ya. Ini baru disebut Kyle, dan baru Anda boleh tunjukkan 3D Flying-nya. Jadi, jangan beresiko untuk mengeluarkan 3D Flying di saat dia belum membentuk Kyle. Ya, ini karena akan beresiko. Biasanya dia malah akan menunjukkan penurunan. Ya, malah akan turun seperti ini biasanya moving average 5-nya. Jadi jangan membuat resiko sendiri. Ini sangat efektif, sangat efisien, dan juga sangat terukur dari jarak-jaraknya. Silahkan Anda coba sendiri. Terima kasih.